Teman-teman, kita mau bahas trauma. Trauma itu apa sebenarnya, ya? Dan di sini kamu pernah nggak dalam sehari-hari itu mikir, kenapa sih aku nih gini banget? Aku tuh sering flashback masa lalu yang nggak penting, sering flashback masa lalu yang tidak menyenangkan, dan itu muncul tiba-tiba, muncul sendiri. Aku jadi sering kayak merasa sering takut, dan mungkin kamu juga teman-teman menyadari, aku tuh ada trauma sih, masa kecil, banyak hal-hal yang masa kecil itu nggak enak. Dan walaupun sekarang hidupmu baik-baik saja, kamu sudah merasa hidup lebih baik dibandingkan waktu masa kecil, sudah berbeda hidupmu, tapi tetap aja rasa itu masih ada. Nah, teman-teman, kalau kamu punya pikiran-pikiran seperti itu, tenang. Kamu tuh nggak lebay, ya. Dan juga, kamu juga nggak sendirian, oke? Sebenarnya itu juga bukan berarti kamu kurang banyak bersyukur. Bukan berarti juga afirmasi kamu tidak berhasil. Enggak seperti itu, teman-teman. Sebenarnya trauma itu bukan tentang seberapa buruk kejadian yang terjadi. Trauma itu adalah tentang apa yang terjadi pada tubuhmu saat itu. Oke? Ada orang yang mengalami kejadian besar, tapi dia bisa pulih. Tapi juga orang yang mengalami hal yang kelihatannya besar, ya, kelihatan besarnya tidak terlalu besar bagi orang kebanyakan, tapi tubuhnya masih menyimpannya, masih belum bisa selesai dengan itu, dan dampaknya bisa bertahun-tahun. Nah, kenapa itu terjadi? Gini teman-teman, trauma itu terjadi saat sesuatu terlalu cepat, terlalu besar, ya, atau terlalu mendadak untuk diproses oleh sistem sarafmu pada saat itu. Jadi bukan karena kamu lemah, juga bukan karena kamu kurang iman, bukan. Karena itu sistem sarafmu yang belum bisa memproses itu semuanya saat itu. Otakmu itu seperti satpam, ya. Masalahnya satpam ini kan tujuannya untuk security, pernah kecolongan. Maka sekarang dia nggak mau kecolongan lagi. Jadi begitu ada kejadian yang bikin kamu merasa tidak aman, yang membuat kamu merasa tidak punya kendali, yang membuat kamu merasa nggak bisa kabur dari peristiwa itu, atau kamu tidak bisa melawan itu, maka si satpam ini akan kemudian akan berkata, "Oke, mulai sekarang aku akan kerja lebih ekstra. Aku akan kerja lebih ekstra super, lebih ekstra hati-hati. Aku akan lebih lembur lagi." Nah, sejak itulah teman-teman, suara kecil, hanya kecil aja bikin kamu kaget. Kok aku gampang kaget ya sekarang? Ya karena itu. Komentar orang yang selama ini nggak apa-apa, jadi kamu buat mikir semalaman. Sensasi tubuh yang sedikit aja langsung, wah bahaya, gitu. Itu bukan karena kamu pengen drama, enggak. Tapi karena amigdalamu atau bagian otak survivalmu itu belajar dari pengalamanmu. Riset neuroscience menunjukkan bahwa ketika orang mengalami trauma, bagian otak survival itu bisa menjadi terlalu aktif, sementara bagian logika itu sering datang terlambat. Makanya tubuhmu akan jadi panik duluan. Panik itu akan jadi duluan, panik. "Haha." Kemudian baru pikiran logika nyusul belakangan. Oke? Pesannya penting, tapi datangnya telat, datang logikanya telat. Nah, inilah sering kali yang sering dikatakan oleh orang yang mengalami trauma. Aku tahu, aku ini aman. Aku udah tahu teorinya, ini aman. Tapi kenapa badanku kok nggak mau tenang? Kenapa masih terus-terusan begini? Nah, jawabannya sederhana. Kamu itu belum merasa aman karena itu sistem saraf kamu. Sistem saraf kamu itu tidak bisa diyakinkan hanya dengan logika.
Kamu bisa bilang ke tubuhmu, "Aman aman aman aman, nih aman." Tapi kalau tubuhmu belum di-update, dia akan jawab, siap-siap aja, jangan lengah." Gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya trauma itu bukan kamu keras kepala, bukan. Traumanya belum selesai aja, ya. Itu dia hanya perlu dibereskan aja. Nah, coba ya teman-teman untuk membantu kamu supaya kamu bisa lebih tenang, bisa lebih nyaman, bisa lebih enak lagi, nggak terlalu terbawa dengan traumamu, kamu bisa lakukan adalah dengan cara menarik nafas panjang dan menghembuskan dengan perlahan. Sudah sering kan? Olah nafas. Olah nafas itu membantu kamu membuat tubuh kamu, sistem saraf kamu kembali rileks. Nah, ketika kamu bisa olah nafas perut atau olah nafas yang lain, 478 ataupun teknik nafas yang lain, membantu dan kamu sering lakukan itu dalam keseharian kamu sering lakukan dalam keseharian kamu, itu akan membantu tubuh kamu rileks, sistem sarafmu lebih rileks, dan tubuhmu akan atau sistem saraf akan mulai merasa lebih aman. Hal lain yang juga bisa kamu lakukan adalah kamu bisa merasakan berat tubuhmu, ya. Jadi ini juga sering saya katakan, sering saya lakukan pada klien saya. Klien saya tiba-tiba datang, kemudian tangannya shaking gitu kan. Kemudian, "Saya ketakutan, saya kecemasan," gitu kan. Ini teman-teman, kalau saya kasih logika tenang tenang, nggak mungkin bisa tenang teman-teman. Karena sistem sarafnya ini yang bekerja. Sistem saraf dia yang bekerja membuat dia jadinya tegang, kemudian shaking sendiri. Jadi yang perlu dilakukan adalah menenangkan sistem sarafnya. Jadi saya ajak dia untuk kembali tadi seperti tadi saya bilang, olah nafas. Kemudian saya ajak dia untuk kemudian hadir di masa sekarang. Hadir di masa sekarang dengan cara melihat sekitarnya, lihat ke kiri satu benda, lihat ke tengah satu benda, lihat ke kanan satu benda. Jadi saya minta dia untuk mencari 3 benda, teman-teman. Mencari 3 benda, dan sekeliling 3 benda, dan itu membuat dia kembali ke tubuhnya, membuat dia lebih tenang. Itulah cara yang sederhana kelihatannya, cuak gitu doang. Iya, teman-teman, cara ada banyak sebenarnya. Cuma inilah cara yang paling mudah yang bisa kamu lakukan, ya. Nah, silakan ketika kamu mengalami trauma, kamu cobalah kamu lakukan cara ini. Dengan cara kamu fokus sama nafas, dan kemudian melihat ke kiri satu benda, ke tengah satu benda, dan ke kanan satu benda. Ini akan sangat membantu kamu lebih baik dan lebih tenang. Nah, demikian teman-teman. Semoga edukasi ini membantu kamu untuk memahami apa itu trauma. Oke, terima kasih. Bye-bye.